A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang menyaksikan tayangan ini, perkenalkan nama saya Randy Saputra, pengasuh Masjid Berkah Box ya, dengan ID penulis URS di beberapa admin di sosial media. Saya hari ini sengaja merekam pengajaran tentang zakat mal sebetulnya. Jadi apa yang kita akan kemudian simak kurang lebih dalam 45 menit ke depan ini adalah pengajaran tentang zakat mal ya. Kepada siapa kemudian tayangan ini saya tujukan ya? Tayangan ini saya tujukan lebih kepada saudara-saudara saya, terutama pelaku usaha ya. Terutama pengusaha-pengusaha yang kemudian mohon maaf, suka sering salah hitung dan salah persepsi tentang zakat mal ya. Jadi menganggap zakat mal itu adalah zakat potongan dari laba, ada yang menganggap adalah potongan dari dividen ya, ada yang bahkan menganggap jauh 2,5% dari total balance sheet atau neraca aktif. Nah, maka atas riset yang kami lakukan, jadi saya juga belajar lintas pendapat mazhab tentang zakat ini dan mencoba mengambil yang paling tengah, jumhur ulama, digabung dengan kemampuan finansial literasi yang saya miliki. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat kawan-kawan pengusaha lebih jelas lagi ya, lebih clear lagi dalam menyimak terkait zakat mal ini insyaallah. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kami mengajarkan zakat mal ini? Ini lebih karena banyak yang bertanya ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa kemudian kami juga kemudian agresif mencari zakat mal, tidak ya, karena proses dari Masjid Berkah Box juga sedang mengurus, Baitul Malnya sedang mengurus UPZ, tapi ini lebih kepada pengetahuan bagi teman-teman pengusaha. Jadi rekaman ini saya buat memang dedicated untuk teman-teman pengusaha supaya nanti bisa ngitung zakatnya sendiri. Nanti silakan mau direalisasikan. Kalau nyaman ke Masjid Berkah Box ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, ke lembaga-lembaga zakat yang sudah ada lebih baik juga insya Allah. Baik, saya mulai. Jadi sebelum kita memahami tentang zakat, kita harus memahami dulu tentang bagian-bagian sedekah secara ringkas ya. Jadi kalau misalnya kita bangun namanya konsep terkait dengan sedekah, sebetulnya zakat itu dia adalah sedekah wajib ya. Misalnya khudz min amwalihim shadaqatan. Jadi ambil dari harta mereka itu sedekah. Rahmat, khudz min amwalihim atau amwalikum? Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka itu sedekah. Jadi zakat di sini, kawan-kawan sekalian, zakat itu dia adalah sedekah wajib. Nah, ini perspektifnya harus selesai dulu. Ada namanya sedekah jariyah, namanya wakaf. Ya, wakaf. Sedekah yang mengalir terus-menerus namanya sedekah jariyah. Jariyah. Ada yang namanya sedekah am. Kita sering menyebutnya dengan infak. Infak nasi box, infak operasional masjid, infak beras. Ini namanya sifatnya am. Sifatnya umum, sifatnya sukarela, boleh. Ya. Dua ini infak dan wakaf, ini sifatnya adalah sunnah. Maksudnya sunnah di sini adalah dia adalah pilihan, tidak wajib ya. Dia bukan sesuatu yang fardu. Tapi kalau misalnya kita bicara zakat itu wajib.
Jadi mohon maaf ya, jangan kita ngomong zakat ini begini, karena kita mau bahas zakat mal kan. Ustadz, saya sih males lah bayar zakat mal, belum ada hidayah, nggak ada urusan. Jadi saya belum rela nih bayar zakat mal. Zakat ini kau rela tak rela kau bayar gitu loh. Jadi rela nggak rela engkau mesti bayar saudaraku, karena di hadis yang diriwayatkan Aisyah itu kalau kau nggak bayar harta zakat ini, harta zakat ini akan menggerogoti harta halal. Padahal cuma 2,5%. Maka ini perspektifnya. Kalau kita mengeluarkan harta itu ada zakat, ini wajib. Ada yang sifatnya sunnah. Makanya ini harus clear dulu. Contoh begini, Ustadz rasanya saya bayar zakat udah banyak. Misalnya begitu ya. Karena saya sodakoh ini udah banyak. Udahlah itu termasuk dengan zakat. Sekarang saya tanya begini. Engkau niat sholat 40 rakaat sunnah. Jam 3 pagi sampai jam 5 subuh. Bahkan sampai jam setengah 6, 40 rakaat. Tapi tidak pernah berniat sholat subuh 2 rakaat. Kira-kira tegak nggak sholat subuhnya? Nggak tegak. Yang kau lakukan hanya sunnah. Maka ini pendidikan finansial syariah Islam buat kita, ya. Maka kita itu harus menunaikan. Ada yang wajib dulu kita tunaikan, ya. Wajib kita tunaikan. Syukur-syukur ada yang sunnahnya. Nah jadi jangan sampai akadnya itu sunnah, ya akadnya itu kemudian yang kemudian tidak wajib, cuma yang wajibnya ketinggalan. Wakafnya banyak, infaknya banyak, tapi kemudian zakatnya tidak pernah tertunaikan. Ada nggak? Ada. Karena kan sedekah itu kan berdasarkan akad. Ya. Jadi jangan dibuat mudah-mudah. Oh saya kan sudah keluar uang banyak, ya itu udah termasuk zakat. Jangan. Makanya di sini saya memberikan video edukasi. Ya memang ini pendapat mazhabnya banyak, makanya yang cocok-cocok aja. Ya makanya kalau misalnya cocok, kalau misalnya memang firm, ya tonton. Atau tonton full, nanti kalau misalnya nggak cocok nggak dipakai nggak apa-apa. Ini syiar saya terutama dari Masjid Berkah Box kepada para pengusaha untuk memahami zakat ini. Jadi sekali lagi ya, zakat ini wajib. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada salat sunnah, tahajud, qiyamul lail, witir, itu sunnah kau kerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau kau nggak kerjakan salat fardu, nggak ada nilainya di sisi Allah, karena Allah ini menuntut kau yang fardu-fardu. Maka ada infak sunnah, ada wakaf sunnah. Silakan. Ini tambahan, nawafil, tambahan. Semoga Allah makin mencintaimu. Kan mendekat kepada Allah dari yang fardu-fardu. Kalau udah dekat, maka tambah dengan sunnah-sunnah, Allah akan mencintaimu. Silakan infak sama wakaf. Tapi jangan ketinggalan zakatnya. Maka kita harus samakan persepsi dulu. Zakat ini wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan hutang zakat. Kalau nggak dikeluarkan dia akan merusak harta halal. Makanya mohon maaf, Ustadz nih udah 6 tahun bisnis bagus kenapa runtuh? Ini 7 tahun bisnis bagus kenapa runtuh? Dapat diindikasikan nggak bayar zakat. Dapat diindikasikan nggak menunaikan zakat. Ya. Nah makanya nanti di sini diajarin cara ngitungnya. Bahkan nanti Ustadz saya punya nggak bayar zakat 8 tahun gimana ngitungnya? Saya nggak bayar zakat udah 9 tahun masuk nisab gimana ngitungnya? Kita akan belajar studi kasusnya di sini. Oke, berikutnya. Sebelum ke zakat mal kita belajar dulu tentang zakat ini macamnya apa-apa saja. Ya, kalau kita bicara zakat. Ya. Zakat ini yang paling pertama ya saya supaya nanti bahasannya ujungnya zakat mal, itu adalah zakat terkait dengan pertanian. Zakat terkait dengan pertanian. Nah, di dalam Islam itu, ya, di dalam Islam itu ada ukuran. Orang itu kena zakat kalau sudah punya hasil berapa? Ada ukuran. Ukuran itu namanya nisab. Nisab. Jadi gini loh. Kalau pajak, kamu mau miskin, setengah miskin, miskin banget gitu ya, itu pasti kena pajak. Ya. Kalau misalnya itu bentuknya apa? Pajak. Misalnya contohnya Anda belanja ke mana? Anda belanja ke supermarket, Anda dapat PPN. Anda belanja 100.000, itu PPN-nya 10.000. Setiap barang itu ada PPN-nya ditarik sama negara. Ya, tarik sama negara. Jadi pajak itu dia menghantam semua segmen, semua kalangan. Itu pajak.
Banyak yang bilang pajak sama kayak zakat. Enggak, zakat itu enggak menghantam semua segmen kaum muslimin. Makanya waktu Muslim menaklukkan Persia, orang Persia itu senang, orang-orang di kampung itu. Karena dulu raja ini ngambil kami upeti, diambilin semua upeti. Begitu Islam datang, tidak semuanya wajib setor zakat, hanya tertentu saja. Ya. Dan zakat ini bukan untuk raja, dia untuk 8 asnaf, dia tarikan paksa. Nah, dalam pertanian nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Ya. Ini saya buka contekan dulu ya, karena saya nggak mungkin tentang zakat pertanian ini. Saya jarang konsultanin zakat pertanian, jadi nggak hafal ya. 1 wasak 60 sok. Jadi 1 wasak 60 sok. 1 sok di sini 2,176 kalau nggak salah ya. 2,176 kilogram. Maka 5 wasak itu ekivalen sekitar 653 kilogram. Pertanian makanan pokok. Nah, perhatikan ini, pertanian makanan pokok yang sifatnya grain, butiran. Indonesia apa? Beras. Jadi udah jadi beras, nyampe nggak panenmu 653 kilogram. Ya, kalau nyampe produksi berasnya segitu, pemilikan lahanmu sudah segitu, berarti kau wajib zakat. Maka kalau dihitung gabah itu sekitar tambah 30-40%. Ya. Basnas mencatat di sini membantu 1 ton gabah. Itu sudah masuk nisab zakat, kau wajib berzakat. Zakatnya kapan? Nah, kalau nisab ini bicara segmen, ini ilmu ya. Kalau nisab bicara segmen, maka ada yang namanya waktu. Kapan waktu ditunaikannya zakatnya? Kapan waktunya? Mas Agung, ini masih masuk ya? Gak apa-apa, ini masuk kamera. Gak apa-apa. Jadi ini waktu. Kapan waktunya? Saat panen. Jadi saat panen langsung ditunaikan. Nah, berapa sekarang jumlahnya zakat pertanian ini? Kalau misalnya dia, ya, sebelah mana lagi saya coretnya ini? Udah nggak apa-apa lah ya. Nih. Yang bawahnya masih masuk. Ya, kita mencintai ini ya. Tapi jelek bro, nggak apa-apa. Sorry ya. Ini kan kita rekaman ala kadarnya, jadi nggak usah tegang-tegang. Ya. Zakat. Nah, zakat pertanian. Jadi ini untuk makanan pokok. Jadi kalau misalnya durian gimana? Durian nggak masuk. Kalau kau nanam kacang, nanam kecambah, nanam apa? Singkong, nggak masuk karena bukan makanan pokok. Kecuali kalau ada satu area makanan pokoknya singkong ya, timbanglah singkongnya. Masuk nggak itu? 1 sok. Ya. Setahu saya singkong itu tidak ya, dia sifatnya yang grain, yang butiran. Kurma, kalau anggur, kalau satu daerah kismis ya kismis, dia makanan pokok. Kalau gandum ya gandum. Nah, zakat pertanian perhatikan baik-baik. Kalau dia tada hujan, artinya dibiarkan saja tumbuh. Ya, pokoknya diaur gitu saja. Tumbuh. Itu maka yang harus diberikan kepada Baitul Mal 10%. Ya, 10%. Jadi kalau 653 berarti 65 kilogram. Itu harus dikasih ke Baitul Mal. Itu hak Allah Subhanahu wa taala kalau kau pakai tada hujan. Kenapa? Kau nggak kerja macam-macam. Karena kau nggak kerja macam-macam, ini banyak kerja dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Otomatis alam ini yang bekerja bayar 10%. Tapi kalau terlibat perairan, ada di sini diairi, namanya diairi, diurus, ada tenaga kerja di situ, lalu kemudian dipupuk maka cukup 5%. Ini sistem dalam Islam. Kalau kamu bekerja berkontribusi, ada porsimu di situ bayar 5%. Ini zakat pertanian. Dan sifatnya makanan pokok. Apa semangat dari zakat pertanian ini? Zakat pertanian ini semangatnya adalah
supaya Baitul Mal itu punya makanan pokok dan setiap panen ada sekian persen yang lari ke Baitul Mal untuk menjaga perut umat. Ya, itu contoh. Nah, berikutnya zakat peternakan. Hewan-hewan besar seperti unta, kambing ya, yang dizakatkan itu bisa unta, kambing, kerbau, sapi ya. Kalau zakat peternakan, dia punya nisab, dia punya haul. Nah, ini ada di link-link sosial media ya, ada di banyak yang sudah nulis, saya di sini coba rangkumkan. Sebagai contoh, ini salah satu list ya, terkait misalnya zakat atas sapi. Ini saya contohkan sapi saja. Mohon maaf ya, jadi karena kita fokus pada zakat mal, jadi kita akan bicara tentang zakat pertanian dan peternakan preview aja, dia nggak mendalam. Ya, saya contohkan tentang sapi saja. Kalau Anda punya sapi, sapinya masih ya range 1 sampai 29 ekor, ini tidak wajib kena zakat. Ini berarti di bawah nisab. Sama kayak tadi petani, kalau Anda panen kurang dari 653 kg, Anda petani startup, itu hebatnya Islam. Kalau hasil panen Anda masih kurang dari 653 kg, Anda petani startup, Anda nggak perlu bayar zakat. Anda masih petani junior. Sama kalau Anda punya sapi baru sampai 1 sampai 29 ekor, Anda nggak perlu zakat dari apa? Dari sapi Anda itu. Tapi nanti kalau misalnya sapinya sudah masuk di angka 30 sampai 39 ekor, ini kan beranak, tiba-tiba lahir nih 30 sampai 30 di range 30 sampai 39 ekor. Jadi saya simulasikan ya. Anda punya sapi 29. Tiba-tiba lahir lagi sapi, jebrot lahir lagi jadi 30. Maka itu namanya masuk apa Bob? Masuk nisab. Masuk nisabnya kapan? Misalnya sapi ke-30 lahir Syawal 1442 Hijriah. Lahir sapi ke-30, maka ini namanya Anda sudah dihitung nisab. Anda masuk dalam wajib zakat peternakan. Nah, kapan bayar zakatnya? Tahun depan. Tahun depan dilihat sapinya berapa. Oh, ternyata ketambahan 32 sapi. Berarti masuk di range 30 sampai 39 sapi. Wajib store berapa? Di Syawal 1443. Jadi kalau misalnya Anda masuk nisabnya Syawal 1442, haul itu adalah 1 tahun, maka di Syawal 1443 Anda harus bayar 1 ekor anak sapi. Paham Bob? Gue ngomong sama lo aja Bob, gue bingung ngomong sama gini. Nih kalau nggak paham begini nih saya jelasin, karena ini modal untuk belajar zakat mal. Ya, ini jumlah sapi, ini fungsi waktu. Ini T, ini N. Ini jumlah sapi, ini T. Ya. Syawal. Coba lagi Bob. Syawal 1442 Hijriah. Sapinya Bobi jadi 30. 30 nih Bob, sapi ente. Berarti masuk nisab kan? Kapan haulnya Bob? Syawal depannya lagi. Syawal depannya lagi berapa? 1443. Dilihat sapi ente berapa. Oh, sapinya ternyata udah 34. Berarti dia di range 30 sampai 39. Begitu masuk 34, antum mesti keluarkan 1 anak sapi. Kalau ngikutin unta, bintu labun yang betina. Jadi yang dizakatkan ke itu betina. Diambilnya dari mana? Bukan ngasih cash ke Baitul Mal. Ngasih sapinya ini, ngerti nggak maksudnya? Makanya kalau dulu amil bro, itu masuk ke kandang, ngambil yang bagus. Gitu. Ya.
Kalau sekarang kan nggak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana kalau misalnya berkembang terus? Nah, maka misalnya di sini ada 40 sampai 59 ekor sapi. Di Syawal 1444 Hijriah, dia jadi di sini 48 sapi, Bob. 48 sapi ini. Maka kalau range-nya 48 sapi, ukurannya adalah wajib keluarin sapi betina 1 tahun. Yang usianya berapa? Nggak boleh yang kecil, yang gemukan dikit. Jadi makin banyak jumlahnya, makin besar kadar zakatnya. Itu peternakan. Jadi udah bedain ya. Kalau pertanian tadi gimana? Pertanian tadi gimana nisabnya? 5 wasak. Berapa? 653 kilogram. Ya. Terus kapan dibayarnya? Saat panen. Jadi Bob harus ingat, kalau zakat, kalau pertaniannya tidak diairi, dia 10%. Kalau dia diurus berarti 5%. Kategori apa? Makanan pokok. Saya nanam durian. Nah, durian nanti zakatnya. Jual dulu duriannya, nanti zakat mal. Zakat pada harta. Saya kemudian nanam semangka, ya nanti. Ya, bahkan nanamnya singkong bukan makanan pokok, ya nanti. Jual dulu singkongnya, yang ditunaikan zakat malnya. Tapi ini untuk bahan makanan pokok, ya, pertanian. Ada zakat peternakan. Nah, peternakan nisabnya ada, haulnya ada, harus 1 tahun. Kalau tadi nggak pakai haul, sekali panen langsung tunaikan, ya. Nah, cara ngitungnya tadi saya sudah jelasin, ya. Ada ukuran-ukurannya, ada tabelnya. Jadi kapan Anda masuk nisab, disitulah dihitung haul. Saya ulangi sekali lagi. Kapan Anda masuk nisab, disitulah dihitung haul. Jadi haul itu bukan Ramadan, Pak. Ini salah kaprah. Bayar zakat mal saat Ramadan. Bentar dulu. Anda masuk nisabnya itu bulan apa? Kalau nisabnya masuk bulan Syawal, ya Syawal depan haul. Kalau 30 sapi tercapai saat Rabiul Awal tahun depan Anda bayar zakat. Kalau nisabnya tercapai di Jumadil Ula Anda bayar zakat tahun depannya lagi. Dan dilihat jumlah sapinya berapa. Pertanyaannya kalau di bawah nisab mati misalnya jadi 25 sapi, nggak jadi bayar zakat. Nggak jadi bayar zakat karena di bawah nisab mati semua misalnya, mati banyak. Iya, walaupun sudah 1 haul, kalau nggak masuk nisab nggak wajib bayar. Nanti lihat lagi nisab haul berikutnya, nggak usah diedit haulnya, cek lagi Jumadil Ula lagi ke depan, gitu ya. Ada zakat, kalau zakat fitrah sudah paham ya, 1 jiwa sekian kilogram beras makanan pokok, itu sudah paham. Saya nggak bahas, tapi saya tulis ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini ndak pakai nisab, ndak pakai haul. Pokoknya dia hitungannya apa? Per jiwa kaum muslimin. Per jiwa kaum muslimin. Bahkan kalau misalnya sudah ada kehidupan ruh dari seorang bayi, bayinya belum lahir tapi sudah ada kehidupan ruh, maka tetap ada beban zakat pada bayi yang keguguran. Masya Allah tabarakallah. Ya, itu salah satu pendapat fikih ulama. Ada zakat temuan namanya zakat rikaz. Zakat rikas ini Anda gali dapat harta, undian. Tiba-tiba dapat hadiah. Nah, zakat hadiah dikasih begini, dapat undian dan seterusnya, itu zakatnya berapa? 20%. Rikas. Jadi Anda gali dapat harta temuan halal punya Anda, nah itu namanya rikas. Anak-anak Abi lagi rekaman, Nak, tolong tenang. Nah, berikutnya kita masuk dalam sesi utamanya ya. Apa itu zakat mal? Ya. Nah, ini kita masuk dalam judul utama nih. Zakat mal. Ya. Nah, zakat mal kawan-kawan sekalian, zakat mal ya, M-nya 2 panjang, standar penulisan mal. Kalau L-nya 2 mol. Berubah dia. Zakat mal ini adalah zakat yang terbebani pada harta, supaya gampang nih, saya pakai bahasa pengusaha ya.
pada kelompok harta. Nah gini, pada kelompok harta. Jadi sekelompok harta tertentu yang kena zakat. Sebanyak berapa? 2,5%. Jadi ada harta kena 2,5%. Rumusnya gimana? Ada nisabnya. Siapa yang kena harta, zakat harta ini? Kalau dia sudah mencapai, ayo ulangi sama-sama di studio, Nazril, Bobby. Kalau dia sudah mencapai 20 dinar atau setara hartanya itu. Apa 20 dinar itu? 1 dinar emas 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kali 20. Maka 85 gram emas. Jadi kalau sekelompok harta yang kena zakat jumlahnya sudah mencapai 85 gram emas, maka dia wajib dizakati. Kelompok harta apa maksudnya? Kelompok harta lancar. Uang cash Anda, simpanan emas Anda yang bisa jadi liquid, barang perdagangan Anda, piutang yang bisa dicairkan. Ya. Kalau jumlahnya 80 gram emas, dia harus dizakati. Coba Bobby cek, 1 gram emas hari ini berapa Bob? Google. Ya, sambil saya ajarkan kelompok harta. Jadi kelompok harta di sini yang lancar itu apa saja? Cek uang Anda di tabungan berapa. Itu namanya liquid, lancar. Cek emas simpanan Anda berapa yang bisa dijual kembali. Ulama berbeda pendapat. Emas perhiasan ada yang bilang nggak kena zakat karena dipakai, consume. Ada yang bilang kena, maka ambil saja yang aman, dikenakan saja. Karena perhiasan juga bisa dijual jadi cash, cepat. Ya, baik emas batangan logam mulia maupun emas perhiasan. Lalu kemudian piutang di orang lain. Misalnya Bobby punya utang sama saya 10 juta. Maka itu harus ditambah karena itu bisa ditagih. Jadi itu adalah harta saya juga, masih di Bobby, ada beban zakatnya. Walaupun nggak dipegang. Maka ulama memberikan keringanan, boleh ditunaikan setelah cair. Nanti dihitung, udah ngendap berapa lama, misalnya 4 tahun, 4 dikali 2,5% kali 10 juta. Piutang, dalam istilah bisnis akun receivable. Dan inventory, ini kena beban zakat, inventory. Inventory itu kena beban zakat. Ya. Apa itu inventory? Stok perdagangan Anda. Baju kalau diperjualbelikan dihitung, itu kena beban zakat. Anda jualan alat tulis kena hitung. Anda jualan kamera lighting begini, stok kena hitung kalau memang milik Anda. Karena apa? Karena ini bisa cepat jadi cash, maka dianggap harta. Yang nggak kehitung kelompok harta itu apa? Rumah, mobil, yang Anda sudah gunakan dan konsum. Kulkas itu nggak kena beban zakat. Maka dalam bisnis kurvanya begini dalam bisnis. Tapi nanti harus sebelum dipakai dilurusin dulu ya, supaya bisa dipakai ke bawah. Ini dalam bisnis nih, ya. Dalam bisnis kawan-kawan. Dalam bisnis itu ada kurva finansial literasi begini. Aset. Jadi ada aset, ada di sini liability, ada di sini equity. Equity itu artinya milik sendiri. Aset itu jenisnya apa aja? Ada di sini jenisnya cash. Ada di sini jenisnya cash. Ada akun receivable, piutang. Ada inventory. Ini juga bagian dari aset, aktiva. Ya. Tapi ada juga property, plant, equipment. Property itu kayak kamu punya gedung, kamu punya mesin, ya. Kamu punya equipment, kamu punya mesin. Nah, property equipment ini tidak kena zakat karena digunakan. Itu hebatnya Islam. Jadi kalau dikonsum, bukan memang dia yang sifatnya harta lancar, dia ini kan harta tak lancar kan.
dia tidak kena beban zakat. Yang kena beban zakat apa? Yang ini, yang bisa segera cair. Ya. Maka misal cashnya berapa? Oh, cash saya 300 juta di bisnis. Piutangnya berapa? Oh, ada piutang saya 20 juta belum tertagih. Inventorimu berapa? Oh, barang-barang saya 500 juta. Berapa total kelompok hartanya yang kena zakat, Bob? 500, 320, 820 juta. Nanti dilihat dari cash, akun receivable sama inventory ini ada hutang berapa di liability, hutang dagang, notes payable. Sorry ya kalau ada yang nggak ngerti ya, ini memang untuk pengusaha. Terus kalau misalnya saya pengusaha kok nggak ngerti, itu berarti salah Anda. Lu saya ini pengusaha kok nggak ngerti apa yang nggak ini omongin, salah ente, nggak bisa baca neraca gimana? Saya nggak tahu juga kok jadi pengusaha, ya kan? Harusnya ini Anda bisa baca, ya pasti ngerti lah, Anda nggak usah bohong lah kan. Pengusaha itu ada hutang dagangnya, ada segala macam. Makanya asetnya 820 juta. Oh ternyata dari 820 juta ini Bob, dia masih hutang ke supplier 150 juta. Maka yang kena beban zakat berapa? 820 juta kurang 150 juta. Berapa tuh Bob? Dikurang bukan ditambah. Ini kan hutang liability. Jadi dalam 820 juta ini masih ada milik orang lain. Iya, dikurangi kan, berarti berapa? 820 juta dikurangi 150, berapa? Efek puasa ya. 600? Mana? Masa 68? Pasti 70 dong belakangnya. Coba kalkulator lah, tebak-tebak. 800 dikurang 150. 650 tambah 20, 670. Jadi yang kena beban zakat berapa? 670 juta. Jadi cara ngitung kelompok harta yang kena zakat itu begitu. Jadi gini, zakat mal itu cek dulu. Kelompok harta Anda yang kena zakat sudah masuk nisab atau belum? Kalau dia udah masuk nisab, misalnya 607, kalau dia udah Anda hitung, pegang angkanya. Lihat nisabnya. Nah sekarang nisabnya Bob, jadi berapa itu? 85 gram emas. Ayo Bobby. 1 gramnya sudah 335. Berapa? 335. Kalikan 85. 79 juta. Jadi kalau misalnya harta Anda sudah masuk angkanya berapa? 79 juta, maka Anda masuk namanya nisab. Nisab. Tinggal dicek nanti, maksudnya dicek 1 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu masih nisab atau enggak. Tapi kita kunci di sini ya. Nisabnya berapa? 79 juta. Maka zakat mal itu adalah beban zakat 2,5% yang harus Anda keluarkan pada kelompok harta tertentu. Cash, piutang, lalu kemudian inventory, stok, barang. Yang simpanan-simpanan Anda saving di luar perusahaan misalnya. Yang angkanya menyentuh 79 juta atau lebih. Nah berarti kalau Anda nggak punya tabungan 79 juta nggak wajib zakat. Hitungannya miskin enggak, kaya juga enggak. Gitu. Ya. Nah makanya ini konsepnya adalah harta yang terkumpul. Ini konsep dalam zakat mal. Oke. Ini contoh tadi harta-harta, kelompok harta yang kena. Sekarang saya contohkan kalau Anda karyawan. Contoh. Saya di sini lebih cenderung pada perhitungan zakat seperti yang saya sampaikan. Kalau misalnya lembaga zakat lain punya cara perhitungan yang lain, saya hormati dan kita sangka baik, itu adalah cara biar gampang. Gimana kalau misalnya ada orang gaji, coba sama-sama Bobby, nisab berapa tadi Bob? Kalau ada nisab 79 juta. Dalam Islam ini angka akumulasi hartanya tercapai 79 juta. Nah sekarang, kalau ada orang gajinya 10 juta per bulan Bob. Berarti setahun dia gaji berapa?
kali THR-nya 13 berapa Bob? 130 juta. Pertanyaannya 130 juta itu nyampe nggak nisab? Iya, kalau nggak makan nggak macam-macam ya nyampe. Tapi gini, kalau Anda dapat gaji, kalau dia dapat gaji 10 juta, dia tabung 5 juta, dia pakai 5 juta, dapat lagi gaji 10 juta, dia tabung 5 juta. Maka kalau dalam 1 bulan dia nabung 5 juta dan gak dia pakai-pakai, mencapai angka 79 juta, ini perlu 16 bulan. Bener gak? Maka kalau tabungannya sudah nyampe nyentuh di 79 juta, baru dia masuk nisab. Gitu loh Pak, ngitungnya. Ustadz saya punya gaji 10 juta, Ustadz saya punya gaji 15 juta. Tapi saya kirim orang tua, saya belanjakan ini, saya sodakohkan, saya infakkan. Maka kalau Anda tidak pernah punya tabungan 79 juta, tidak pernah punya dagangan atau punya harta simpanan emas yang nilainya 79 juta, maka Anda tidak pernah wajib untuk bayar zakat mal. Berbeda pendapat dua ulama terkait nyimpan uang di tanah. Ada yang bilang ketika beli tanah berarti sudah terkonsumsi. Berarti uang sudah dibelanjakan, sudah berputar. Dan tanah ini memang niatkan untuk dipakai. Kalau tanahnya diniatkan dipakai nggak ada zakat. Tapi kalau tanah ini diniatkan nanti dicairkan, gitu Bob. Jadi tanah ini seperti apa? Seperti sovereign, seperti hedging nilai. Maka tanah ini ada beban zakatnya sesuai harga beli. Jadi harga belinya berapa, beban zakatnya di situ karena Anda nyimpan uang di situ. Ada yang mengatakan harus dizakatin sesuai harga pasar. Nah, ini tentu membebani nih. Kalau bapaknya beli tanah 100 juta, tiba-tiba tanah jadi 3 miliar, zakat 2,5%, gimana bayarnya? 1 miliar aja zakat 2,5% itu 25 juta. Ya ini penting yang harus difahami nih. Nah, jadi kalau orang itu ya teman-teman sekalian, dia punya penghasilan digunakan, dia punya penghasilan digunakan, dia punya penghasilan digunakan. Berarti dia tidak pernah sampai apa? Nisab. Maka kalau Anda jadi karyawan, lalu kemudian nyampe nisab, ya, jebret 79 juta. Sama kayak ilmu tadi. Nyampe 79 juta ini waktunya kapan? Waktunya kapan? Timeline-nya kapan? Oh, saya nyampe 79 juta bulan Muharram 1442 Hijriah. Berarti inilah namanya misalnya bulan Muharramnya detail lagi 17 Muharram 1442 Hijriah, uang saya nyampe 79 juta. Maka ini adalah jadi kalender haul. Jadi apa? Kalender haulnya dia. Jadi kapan dia audit hartanya? Setiap 17 Muharram 1442. Jadi mohon maaf ya, zakat itu haulnya itu bukan di Ramadan saja. Ini kan orang makan kan setiap hari Pak. Malah yang benar ini begini, karena apa? Rabiul Awal ada yang nyetor zakat mal, Jumadil Ula ada yang nyetor zakat mal. Jadi Baitul Mal itu juga punya cash flow setimbang. Hari ini masuk semua Ramadan, habis semua Ramadan. Masuk Safar, duafa, lapar lagi. Nah ini nggak betul. Maka konsep menghitung zakat begitu. Nah Ustadz saya udah lupa nih, kalender haul saya kapan? Boleh nggak saya tentukan di Ramadan saja? Boleh. Ketimbang nggak bayar zakat, ente ngambek, kayak kan ya. Tapi kalau mau dari awal nih, polanya begini. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya udah lama punya gaji di atas 80 juta, maka tentukan haulnya kira-kira kapan. Ya udah Ustadz, saya setiap Ramadan audit, boleh. Setiap Ramadan audit boleh. Oke. Sekarang kita belajar audit bisnis. Ya, kita sekarang belajar audit karyawan dulu. Ya. Misalnya Anda punya tabungan 80 juta. Ya. Lalu kemudian Anda punya emas total 50 juta. Anda punya utang di teman 20 juta. Ini udah berapa Bob? 80, 50, 20. Berapa? Nah, 150 juta.
Nah, maka 150 juta ini adalah Anda kena beban zakat. 2,5% berapa, Bob? 2,5%. Jadi berapa yang dikeluarkan? Nah, 3.750.000. Pertanyaannya, gimana kalau kami ada KPR? Gimana kalau kami ada KPR? Misalnya KPR-nya bebannya 5 juta per bulan. Ya. Kredit. Anggap aja KPR syariah. Gimana ini? Ada pendapat ulama yang berpendapat bahwa rumah tidak bercampur pada harta yang terbebani zakat. Jadi KPR harta Anda adalah harta Anda. 37 juta. Oh, 37 juta. Hah? Enggak lah. 150 juta kok. 2,5%. 3,7 juta. Nah, jadi kalau misalnya KPR, ada yang menganggap ini harta terpisah. Ada yang berpendapat kalau memang Anda punya harta, tunaikan dulu hutangnya semua. Ya, sisakan karena itu sudah. Nah, gini, hutang itu kan kalau dia jatuh tempo sesuai akad. Nah, kalau dia memang belum jatuh tempo, ya ini berarti masih harta Anda, gitu loh. Ya kan? Kan di sini cuma 5 juta per bulan, misalnya outstandingnya masih 800 juta. Ya jangan kemudian ini juga, oh saya kan punya utang 800 juta, saya nggak mau bayar zakat. Tapi ini kan mengendap udah 150. Maka pendapat kami lebih cenderung ini ditunaikan. Kecuali jika ada hutang di luar masalah KPR. Misalnya hutang kepada kawan, maka total harta ini harus dikurangkan dulu terkait dengan hutang kepada kawan, apalagi itu jatuh tempo. Nah, kalau dia jatuh tempo, maka dia harus dikembalikan dulu, lalu kemudian dihitung berapa solidnya. Nah, maka dihitungnya ada dua. Kalau misalnya hutang sama kawan 10 juta dikurangi 10 juta. Karena itu tanggung jawab kawan yang bayar, karena ini bukan uang Anda. Pendapat kedua, walaupun teman Anda juga kena beban pada zakat piutang itu, tapi hartanya sedang di tangan Anda. Karena hartanya sedang di tangan Anda, maka Anda juga yang kemudian menunaikan itu. Ini pendapat di antara ulama. Nanti silakan kawan-kawan pilih yang mana. Tapi secara garis besar Anda harus menentukan berapa total harta yang kemudian saya tanggung jawab ini untuk kemudian saya bayar. Nah, sekarang ini yang pun fundamental ya di sesi akhir ini terkait dengan pengusaha. Kalau misalnya seorang pengusaha dalam semesta hartanya dia seorang pengusaha, ya. Lalu kemudian dalam semesta harta ini ada cash, ada apa? Ada cash. Cashnya misalnya tadi 300 juta. Ada piutang AR 20 juta. Nah, yang biasanya lupa dihitung itu adalah inventory. Nah, inventorinya 500 juta. Jadi berapa tadi ini Bob semestanya? Berapa? 820 juta ini. Nanti dilihat hutang dagang. Hutang dagangnya berapa? Notes payable-nya berapa? Oh, notes payable-nya 100 juta. Yang belum dibayarkan ke supplier. Maka di dalam 820 juta ini ada harta yang wajib dibayarkan untuk zakat berapa? 720 juta dikali 2,5%. Berapa tuh Bob? 700 juta dikali 2,5%. Nah, 18 juta. Ini yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin. Ya, untuk fakir miskin 8 asnaf, anak yatim dan seterusnya. Maka, ya, saya sambil duduk ya. Saya sambil duduk. Maka kawan-kawan sekalian setelah saya menjelaskan ini, sekarang pertanyaannya begini, Ustadz, saya baru ngerti ternyata yang harus saya hitung adalah cash, akun receivable sama inventorinya. Ya, cash, akun receivable sama inventorinya.
Gimana kalau saya udah lama nggak bayar? Ya, saya udah lama nggak bayar. Maka kalau Anda udah lama nggak bayar, Anda harus tracking di tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira totalannya berapa. Oh, tahun ini saya 700 juta, kemarin 500 juta, kemarin 400 juta. Nah, ini dibentang dikalikan 2,5% sejak mencapai 80 juta. Oh, saya begitu nyetor modal awal Ustadz udah 300 juta, udah 150 juta, ya udah nisab. Maka dia sejak perusahaan berdiri dia udah nisab. Itu pertanyaan pertama. Jadi di total akumulasi itu adalah hutang zakat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda silakan tunaikan. Anda silakan tunaikan ke fakir miskin 8 asnaf yang ada. Nah, berikutnya sekarang. Ustadz, gimana kalau misalnya ya lupa nih tadi saya. Bentar, cut. Ngomong apa tadi kan? Capek juga kalau lapar ya ceramahnya. 720 juta 3,5%. Nah, ya oke. Nah, oke ya, take. Nah, Ustadz, gimana kalau misalnya kan ini perusahaan ini kan uang sama-sama, bukan harta saya yang full di sini. Maka kalau sama-sama bukan harta yang full, Anda bagi. Misalnya perusahaan punya, jadi gini caranya. Misalnya ini punya 3 orang. Oke, beban zakat, harta yang kena beban zakat 720 juta. Nah, saham ente di perusahaan itu berapa? Oh, saham saya 30% Ustadz. Berarti 30% sekitar 210 juta. Kalau 210 juta, nisab nggak Bob? Nisab. Nah, kalau nisab, tunaikan. Berapa yang ditunaikan berarti? 210 juta. 70% dan yang lain itu tanggung jawab zakatnya siapa? Ah, zakatnya pemilik saham yang lain. Jadi nggak ada yang namanya harta milik perusahaan. Karena harta itu selalu terikat pada manusia. Milkun an-nafas. Al-milk al-nafas. Ya, jadi dia itu selalu terikat pada manusia harta itu. Dia nggak mungkin ngambang, ini harta rame-rame. Harta rame-rame gimana? Nah, termasuk begini sekarang kasusnya. Ustadz, tahun ini saya rugi besar sampai 150 juta. Cek aja neraca kamu, cashmu berapa, piutangmu berapa, inventorymu berapa. Nyampe nggak nisab? Oh iya Ustadz, masih ada 700 juta. Kemarin tahun lalu begitu ditutup neraca 800 juta, ini udah rugi 100 juta, tapi saya masih punya 700 juta, tetap ditunaikan. Karena zakat mal bukan zakat profit atau zakat laba. Perhatikan ini. Zakat mal itu zakat harta, bukan zakat laba. Jadi ente mau laba, ente mau rugi, tapi masih masuk, di nisab keluarkan. Sama. Ustadz, saya untung nih Ustadz, saya mau bayar zakat. Bentar dulu, untung ente berapa? 5 juta Ustadz. Tabungan ente berapa? 30 juta. Ya belum muzaki. Belum muzaki. Sodako boleh. Kalau zakat nggak masuk. Jadi zakat ini bukan untung rugi. Ya, maka kawan-kawan sekalian, kenapa saya sampaikan ini saya tutup? Sangat banyak perusahaan, bahkan yang dimiliki perorangan, punya teman-teman saya yang baik hatinya, tanpa disadari, ya, putaran cashnya itu sudah 1 miliar lebih. Uang cashnya 200 juta, dagangannya, baju muslimnya, alat-alat misalnya aksesoris motornya, alat-alat bengkelnya, peralatan ATK-nya yang diperjualbelikan, itu lebih dari 1 miliar. Tahu nggak 1 miliar itu kewajiban keluarnya berapa? 25 juta. Ente sejuta sebulan udah keluar 30 juta, sudah keluar 500 ribu per bulan, sodako 15 juta ngerasa udah cukup. Ini udah lebih-lebih. Saya kan cuma ngambil 10 juta. Makanya begitu Anda punya harta 1 miliar itu zakatnya 25 juta. Nah gini, makanya teman-teman jangan salah paham dengan zakat profesi. Ini mohon maaf ya. Zakat profesi gaji 10 juta 2,5%, keluar 250 ribu. Itu sebetulnya dibebankan sama teman-teman kita karyawan dengan konsep
ditunaikannya seperti zakat pertanian, angkanya zakat mal. Tanpa nunggu haul, tanpa nunggu nisab. Kan sebetulnya orang kalau nggak ada tabungan 80 juta Pak, nggak ada kewajiban zakat. Makanya zakat profesi itu masih debatable, tapi dipakai. Oke, karyawan potong 2,5%. Nah, ente pengusaha jangan ikut-ikut zakat profesi. Neracanya asetnya 1 miliar. Make uang perusahaan cuma 20 juta sebulan. Ustadz, ane cuma pakai 20 juta sebulan. Berarti kan zakat ane cuma 500 ribu sebulan. 2,5% kali 20 juta. Itulah perhitungan yang sesat. Akhirnya apa? Harta mengendapnya 1 miliar, keluarnya cuma 500 ribu sebulan. Karena ane cuma pakai 20 juta Ustadz. Nggak ada urusan bro, bukan yang ente pakai, yang ente miliki. Maka kalau ente miliki 1 miliar, keluarkan 25 juta. Wallahi, keluarkan akhi, keluarkan. Ustadz, uang cashnya 300 juta. Ini kan gede karena stok inventory. Stok inventory ini nggak laku-laku. Ayo bikin laku. Ayo jual murah. Karena ini cash juga. Kalau nggak mau kebebanin, sedekahkan sekalian. Karena ini uang juga, harta lancar juga. Gimana Ustadz 300 juta, inventory 800, saya harus keluarkan 25 juta. Itulah aturan Allah akhi. Makanya di sini mulai berat ya, ngomongnya aja 2,5% ringan. Tapi begitu dihitung banyak yang semaput. Belum lagi kalau misalnya cash perusahaannya ternyata yang berputar 1 miliar, inventorinya 3 miliar. Saya pernah punya kawan ternyata harta berputarnya, harta lancarnya, kelompok kena beban zakatnya 4 miliar. Tahu nggak Bapak Ibu 4 miliar bebannya berapa? 100 juta. Ini 100 juta kalau bertahan 4 tahun, ini utang sama Allah 400 juta. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata Aisyah, kalau hak zakat ini tidak dikeluarkan, dia akan merusak harta halal. Tapi kalau dikeluarkan, dia akan melindungi harta yang halal ini. 97,5%-nya dilindungi. Maka 2,5% ini asuransi spiritual Pak. Ayo keluarin. Ya, saya bikin video ini di tengah puasa, Masya Allah teriak-teriak. Ya, nggak ada kepentingan apa-apa. Antum dekat sama rumah zakat, keluarin ke rumah zakat. Antum dekat sama dompet duafa, keluarin ke dompet duafa. Antum dekat sama PKPU Izi, keluarin. Antum senang sama Basnas, antum keluarin Basnas. Yang penting keluarin. Ya, saya dorong ya, sebagai barisan dai muda di masyarakat, mendorong para pengusaha keluarin duit. Karena apa? Saya baru menyadari banyak yang mengajari zakat tidak punya bahasa finansial. Nah makanya saya kasih bahasa finansial, cek cashnya berapa, cek akun receivable-nya berapa, piutang, cek stok kamu berapa. Yang mubasyarah bai'ah. Belum lagi pengusaha properti, la haula wala quwata illa billah. Barang dagangannya apa? Rumah. Barang dagangannya apa? Tanah kafling. Itu kalau milik sendiri, uang dingin, milik sendiri, nggak pakai perbankan, itu kena beban zakat. Bayangkan satu komplek properti 20 miliar. Gimana Bob? 20 miliar 2,5%. 250 juta. Seger juga tuh 250 juta. Ayo keluarin. Berarti kalau proyek properti 20 miliar, stok rumah itu yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan, harga produksinya, harga bangunnya 250 juta udah ngendap selama 3 tahun, berarti hak zakat yang harus dikeluarkan itu kewajiban zakat yang harus dikeluarkan milik fakir miskin 750 juta. Oke ya. Nah, mudah-mudahan pusing dan frustasi. Saran saya kumpulkan tim keuangan. Ini pemicu aja. Saya ingin teman-teman panggil konsultan zakat. Waduh, ya Allah, ini benar kata Ustadz Randy nih. Ayo kita panggil konsultan zakat, duduk sama orang keuangan. Kita ini Pak, jangan, mohon maaf ya, diperiksa masalah dunia. Dirjen pajak datang, baru bingung. Pemeriksaan pajak datang, baru bingung. Pemeriksaan pajak Pak, itu konsekuensinya dunia Pak. Hukuman badan. Kita udah jungkir balik, panggil konsultan pajak begini-begini. Kenapa kita kehilangan keberkahan? Pajak ada konsultannya, perencanaan pajak dan seterusnya. Silakan bayar yang betul ke negara. Tapi zakat kita nggak pernah pikir.
Padahal haknya apa zakat itu? Kalau dikasih ke lembaga zakat, lari ke fakir miskin, fuqara, ibnu sabil, fisabilillah. La haula wala quwata illa billah. Ya, muallaf. Nih, zakat ini hak orang. Ya. Maka habis nonton video ini saya harapkan panggil teman-teman keuangan duduk, panggil konsultan zakat yang memang terpercaya. Mohon maaf ya, yang memang mengerti zakat. Mohon maaf, tidak semua misalnya yang dikatakan alim misalnya lulusan ini itu, kalau dia nggak menguasai zakat nanti nggak ngerti juga. Karena saya pernah ketemu seorang alim lalu kemudian sampai bilang, ya sudah, kalau sudah sedekah ya sudah, anggap aja itu zakat. Nggak bisa Pak. Amal itu menempel pada niat. Antum sholat 40 rakaat, niat sholat sunnah. Sampai jam 5:30 pagi, nggak sholat subuh, dosa besar. Tapi antum nggak sholat 40 rakaat sunnah, antum sholat subuh 2 rakaat, pakai niat. Sholat wajib 2 rakaat, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ayo berani ngitung zakat, berani ngitung harta, audit. Ya, Ramadan ini audit berapa? 2,5%. Nggak harus ke masjid berkaboks. Ya, kami juga masih latihan hanya kelola 200 fakir miskin di sini. Ya, mau lewat kami boleh, ya. Tapi kemudian yang paling penting itu adalah Anda menunaikannya. Ya, karena jujur, ini yang 3 miliar, tumpukan hartanya yang 4 miliar nggak keluar ini. Per 100 juta, 2,5 juta mesti keluar. Per 1 miliar, 25 juta mesti keluar. Dan bukan 1 miliar cash loh. Ini 1 miliar sama yang inventory yang Anda perjualbelikan. Di luar alat-alat pabrik, alat-alat masak dan seterusnya. Anda mesti hitung. Demikian itu saja. Kami buka WA, WhatsApp konsultasi zakat, bisa berupa teks atau voice note. Silakan WA 0812 8877 5595. Silakan lihat di layar saya di bawah ini. Nah, silakan WhatsApp, teks, voice note 0812 8877 5595. Nggak ngancem, ini ngasih tahu aja. Keluarkan zakat. Kalau infak, wakaf itu pilihan. Tapi kalau zakat nggak keluar, dia akan jadi kanker ngerusak harta yang ada. Jangan sampai kita udah bangun pabrik bagus-bagus, berantakan ditipu orang. Jangan sampai kita bangun bisnis bagus-bagus, berantakan. Cuma gara-gara nggak mau keluarin 2,5%. Nggak sampai 10%, 2,5%, kecil. It's a pity money insya Allah. Ya. Apalagi kalau uang Anda 10 miliar, Masya Allah. Keluarin 250 juta. Beresin, akad, zakat. Bismillah. Ya, fakir miskin, anak yatim, dakwah, fisabilillah. Ya Allah, ya Allah. Hubungi konsultan zakat terdekat. Rapat dengan tim keuangan Anda. Jadikan video ini adalah video trigger, pemicu. Ya, bagi Anda pengusaha untuk mau bayar zakat mal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.